Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aning Suhaini, Kepala SDN 1 Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Menjadi seorang kepala sekolah, pastilah memimpikan sekolah yang aman, nyaman, dan juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Namun, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang ideal, sehingga menuntut seorang kepala sekolah untuk memecahkan masalah. Seorang kepala sekolah harus bisa memahami hasil rapot pendidikan, karena rapot pendidikan merupakan referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seorang kepala sekolah harus mampu dan juga mengetahui aset sekolah, karena aset sekolah merupakan modal penting dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah. Nah, bagaimana hubungan antara masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah ataupun sekolah dengan rapot pendidikan dan juga pengelolaan aset? Berikut praktik baik saya pada Jambore GTK tahun 2024. Semenjak 10 Agustus tahun 2023, saya dilantik menjadi Kepala Sekolah di SDN 1 Mandapajaya. Berikut selayang pandang tentang SDN 1 Mandapajaya. SDN 1 Mandapajaya berdiri sejak 1 Juli 1996. Berada di daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ciamis. Sekolah ini merupakan sekolah relokasi bencana longsor, dulunya bernama SDN Sukadana. Berdasarkan data Dapodik sekolah kami, sarana prasarana yang kami memiliki 6 ruang kelas, 3 rusak berat, 1 ruang guru rusak berat, dan 3 WC dengan keadaan rusak berat. Nah, inilah keadaan bangunan SDN 1 Mandapajaya, atap dan juga keadaan rengnya sudah lapuk sehingga membahayakan bagi peserta didik ketika sedang proses belajar mengajar. Kemudian juga kondisi WC yang tidak layak sehingga kami merasa kesulitan ketika menggunakan WC tersebut. Mengapa praktik baik kuriak sekolah ini penting? Di antaranya sebagai solusi untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sekolah, dan juga yang lebih penting yaitu mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Peran kepala sekolah dalam hal ini yaitu mengidentifikasi data dari rapor pendidikan, kemudian melakukan refleksi dan benahi apa yang masih kurang dari indikator yang ada di rapor pendidikan, juga bertanggung jawab untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, berdasarkan rapor pendidikan tahun 2022, SDN 1 Mandapajaya, indikator kemampuan literasinya di bawah kompetensi minimum, kemudian juga kemampuan numerasinya di bawah kompetensi minimum, kemudian karakter berkembang, dan yang lainnya juga masih ada yang berkembang, dan partisipasi warga sekolah, khususnya orang tua, masih dalam capaian yang selektif. Kemudian berdasarkan rapot pendidikan tahun 2023, kemampuan literasi capaiannya baik, berarti mengalami peningkatan. Setelah tadi di tahun 2022 kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Kemudian juga kemampuan numerasi berada di level sedang. Kemudian partisipasi warga sekolah baik. Nah, itu hasil rapot tahun 2023. Nah, di tahun 2024, rapot pendidikan
SDN 1 Mandapajaya, kemampuan literasi baik, kemampuan numerasi juga baik, dan di sini di indikator E. Nah, di sini partisipasi warga sekolah sedang, terutama saya mengangkat tentang partisipasi orang tua terhadap pendidikan yang ada di SDN 1 Mandapajaya. Kemudian tantangan yang saya hadapi di SDN 1 Mandapajaya yaitu jumlah murid kurang dari 60 sehingga sulit untuk mendapat bantuan DAK dari pemerintah. Dengan keadaan bangunan yang memprihatinkan, apabila kami menunggu bantuan dari pemerintah berdasarkan jumlah murid yang kurang dari 60, maka kami tidak akan mendapat bantuan DAK. Kemudian penggunaan dana BOS tidak mencukupi untuk melakukan rehab atap sekolah. Kemudian juga kurangnya partisipasi orang tua dan pengelolaan aset yang ada berdasar rapor pendidikan. Itu tantangan yang dihadapi. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam praktik baik ini yaitu pemerintahan desa Mandapajaya, komite sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, dan juga Babinsa. Nah, bagaimana kami melaksanakan praktik baik Kuriak Sekolah ini? Sebagaimana kita ketahui, Kuriak dalam bahasa Sunda artinya bergotong royong untuk memperbaiki bangunan ataupun rumah. Nah, di sini saya sebelum melaksanakan aksi, saya melaksanakan dulu rapat dengan Dewan Guru untuk menggali ide bagaimana kami akan memperbaiki sekolah kami. Kemudian juga setelah itu kami melaksanakan rapat dengan orang tua murid pada tanggal 5 September tahun 2024. Nah, di sini kami mendapat kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan Kuriak Sekolah karena dipandang penting berhubung dengan keamanan dan juga kenyamanan peserta didik dalam belajar mengajar. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kepala desa dan juga dengan Danramil Subang. Nah, pelaksanaan Kuriak Sekolah kami laksanakan pada tanggal 18 September tahun 2024. Nah, inilah dia proses Kuriak Sekolah. Ini memperbaiki atap sekolah. Nah, ini ruang kelas 1 di mana di sini atapnya sudah patah dan sangat membahayakan peserta didik apabila musim hujan tiba. Kami mengkhawatirkan atapnya akan ambruk seperti itu. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif melakukan kegiatan Kuriak Sekolah. Di sini terlihat orang tua murid antusias melakukan kuliah. Ada yang bertugas memperbaiki peng yang telah rapuh dan juga genting serta mengganti kayu-kayu yang telah rapuh. Di sini dapat dilihat orang tua mengumpulkan bambu untuk mengganti reng atap sekolah. Kemudian juga mereka bergotong royong menyiapkan makanan untuk menyuguhi orang tua dalam setelahnya mereka bekerja memperbaiki atap sekolah. Nah, dari kegiatan Kuriak Sekolah ini saya dapat refleksikan terjalin keharmonisan antara sekolah dengan orang tua murid,
tokoh masyarakat, dan juga pemerintahan setempat. Menimbulkan rasa kepercayaan terhadap pengelolaan pendidikan pada sekolah. Kemudian, kegiatan kuliah sekolah diterima baik oleh orang tua murid dan kebermanfaatan kegiatan ini untuk kenyamanan dan keamanan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga menjadi terbiasa untuk bergotong royong. Inilah lampiran survei dan juga lampiran berita kami di media sosial. Saya akhiri dengan kata mutiara dari Bapak B.J. Habibie, yaitu dimanapun kau berada, selalulah menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik yang bisa kau berikan. Mungkin itulah praktik baik dari saya, Kepala SDN 1 Mandapajaya. Terima kasih, semoga menginspirasi kita semua.